Oke, jumpa lagi di CFA Channel, saluran YouTube nomor 1 auditor internal pemerintah Indonesia. Saya minta maaf karena tadi malam saya belum bisa melakukan live streaming seperti biasa jam 7 malam setiap hari Jumat. Ada kendala kesehatan. Ini masih ada sakit-sakit. Ini saya coba dalam kondisi yang masih belum fit. Saya ingin coba bentar ya. Untuk menggantikan video tadi malam yang belum sempat saya live streaming, saya menggantikannya di hari ini. Ya, untuk live streaming sore hari ini saya akan membuat video mengenai terkait digitalisasi administrasi pemerintahan. Nah, digitalisasi administrasi pemerintahan ini termasuk dalam strategi atau pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersifat tematik. Selain yang pertama kemarin saya pernah membahas mengenai program penanggulangan kemiskinan, itu juga salah satu reformasi birokrasi tematik. Tapi ada satu lagi reformasi birokrasi tematik, yaitu mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan. Nah, ini topik yang sangat menarik mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan, karena ini menjadi kunci utama di dalam istilahnya itu menghadapi tantangan zaman ke depan. Karena sekarang ini teknologi semakin berkembang pesat dan pemerintahan juga dituntut berkembang ke arah sana. Artinya seluruh sistem pemerintahan itu kita akan menggunakan berbasis teknologi informasi. Nah, pada sore hari ini saya hanya ingin memberikan masukan lah kepada pemerintah pusat mengenai masalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Karena begini, maksud dari digitalisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan itu apa maksudnya? Dan selama ini bagaimana penerapannya? Terutama di pemerintah daerah itu apakah sudah efektif? Karena menurut saya digitalisasi administrasi ini pemerintahan ini penting sekali, karena nanti kita akan masuk ke namanya era paperless, yaitu tidak menggunakan kertas lagi, tapi murni semuanya itu menggunakan digital. Tetapi apa yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah, SPJ-nya tetap menggunakan kertas, dan banyak sekali arsip yang menumpuk bertumpuk-tumpuk di meja dan di gudang arsip yang masih menggunakan kertas, padahal katanya sudah digital, sudah menggunakan aplikasi, misalnya aplikasi keuangan yaitu di SIPD, tapi ternyata kenyataannya kertas masih digunakan. Jadi aplikasi itu sebenarnya malah semakin menambah beban pekerjaan daripada mengefisiensikan beban pekerjaan. Artinya misi penggunaan aplikasi ini gagal karena masih menggunakan kertas. Nah ini kendalanya sebenarnya apa kendalanya? Nah, hari kira-kira kemarin ternyata kalau Bapak Sobat Prokom semuanya melihat di channelnya Stranas PK, itu ada acara soft launching SIPD sebagai aplikasi umum bagi pemerintahan daerah. Jadi SIPD yang selama ini digunakan itu akan diperbaiki, yang akan dinamakan menjadi SIPD RI. Secara nasional akan diterapkan semua oleh pemerintah daerah. Nah, apakah ini seindah dari apa yang dibayangkan?
apakah penerapannya juga akan seindah apa yang dibayangkan? Nah, ini sekedar masukan-masukan yang ingin saya sampaikan. Namun sebelumnya, coba kita lihat dulu beberapa cuplikan mengenai soft launching SIPD yang kemarin dilaksanakan di Hotel Bidakara kayaknya. Ya, sebentar, saya coba putarkan salah satu videonya. Dan peringatan yang kita hadiri bersama-sama pada hari ini dan juga sudah dimulai kemarin, kita harapkan juga bukan hanya sekedar seremoni peringatan biasa. Tapi mari kita gunakan kesempatan ini, hari ini, sebagai momen untuk bisa menyatukan komitmen kita, untuk bersama-sama kita suarakan dan juga kita wujudkan upaya untuk mencegah dan juga memberantas korupsi. Mungkin saya bisa sedikit kutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi mengenai Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Beliau menyampaikan bahwa korupsi adalah pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan. Dari urusan penciptaan lapangan kerja, kemudian juga urusan pelayanan masyarakat, hingga harga kebutuhan pokok. Jadi bisa Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa besarnya, betapa luasnya, dan betapa masifnya dampak dari korupsi ini. Sehingga bersama-sama kita harus bergandengan tangan untuk bisa mencegah dan memberantas korupsi. Maka rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan semua yang ada di sini terlibat juga dalam acara ini sudah melakukan atau setidaknya sudah melangkah untuk bisa berperan dalam menciptakan dan menghadirkan sebuah sistem yang bisa diharapkan nantinya mencegah korupsi. Karena agenda pada hari ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi percepatan integrasi perencanaan penganggaran daerah berbasis elektronik yang sudah ataupun juga sempat digelar beberapa waktu yang lalu, sehingga harapannya soft launching SIPD pada hari ini juga merupakan langkah ke depan, langkah maju untuk bisa menghadirkan sistem laporan yang terintegrasi meliputi semua tahap, mulai dari faktor perencanaan, penganggaran, sampai kemudian nanti adalah pada faktor pemeriksaannya. Kemudian juga ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari level pemerintah kota, kabupaten, provinsi, sampai kemudian vertikal ke atas. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut, lebih jauh lagi mengenai hal ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan keynote speech yang juga nanti akan dilanjutkan dengan membuka acara ini secara resmi dari Wakil Ketua KPK kepada Bapak Dr. Nurul Gufron SHMH. Kami persilakan. Oke, sebelum keynote speaker dari Wakil Ketua KPK, ingin saya komentari dulu ini. Jadi ini Trans KPK itu mempunyai misi sebenarnya, punya agenda dalam pemberantasan korupsi. Kemudian ini pada Hari Anti Korupsi itu menggait gitu, menggait sebuah sistem yang dilaunchingkan. Nah, artinya dalam rangka ingin mencegah korupsi, dia memiliki perspektif bahwa sistem itu harus diintegrasikan. Anggapannya kalau sistem itu sudah terintegrasikan, korupsi itu bisa diberantas seperti itu. Apakah seperti itu? Nah, apakah selama ini sistemnya itu sudah tidak terintegrasi? Nah, sebelum pemerintah daerah itu menggunakan SIPD yang baru awal tahun kemarin, pemerintah daerah itu sudah menggunakan aplikasi dari Kementerian Negeri juga yang sebelumnya adalah SIPKD. Ya. Kemudian SIPKD itu karena sifatnya mungkin masih dianggap lokal, padahal itu dari Kementerian Negeri sendiri, aneh juga ya. Kemudian sistem itu diganti menggunakan yang namanya SIPD. Harapannya SIPD itu bisa mengintegrasikan semua pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tapi kenyataan apa? Selama awal kemarin penerapannya hingga hari ini, SIPD itu masih menjumpai berbagai kendala. Ya.
Dan ini kemudian hari ini muncul lagi pembaruan lagi yang namanya SIPD RI. Misinya adalah mengintegrasikan data semua dari pemerintah desa, kabupaten kota, provinsi hingga pemerintah pusat, mengintegrasikan data. Wah, kelihatannya sangat kata-kata yang sangat melangit sekali ya, mengintegrasikan data. Tetapi apa yang dimaksud mengintegrasikan data ini, apakah benar atau persepsinya benar apa enggak yang dimaksud mengintegrasikan data? Apakah mengintegrasikan data itu kemudian semua aplikasi itu dihilangkan, kemudian hanya menggunakan satu aplikasi yang disebut SIPD RI? Apakah itu yang dimaksud integrasi data? Ataukah integrasi data itu adalah suatu hal yang lain? Bukan seperti apa yang dipersepsikan, yaitu menghilangkan semua aplikasi, kemudian hanya menggunakan satu aplikasi yang sifatnya malah memonopoli sistem itu sendiri. Apakah seperti itu? Apakah integrasi data itu, apakah ada hubungannya dengan aplikasi? Belum tentu juga. Karena aplikasi yang banyak itu sebenarnya bisa diintegrasikan. Kuncinya itu bukan aplikasinya, tetapi database-nya lah yang diintegrasi. Banyak aplikasi tidak apa-apa, asal database-nya itu yang terintegrasi. Ya. Jadi persepsi mengenai hanya menggunakan satu aplikasi supaya datanya terintegrasi itu sebenarnya agak melenceng juga dari prinsip integrasi data. Karena belum tentu nanti ketika aplikasinya satu, database-nya itu bisa satu juga, integritasnya bisa dipercaya juga belum tentu juga. Karena kunci dari integrasi data itu bukan aplikasinya, tetapi database-nya. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam aplikasi, ke dalam sistem, itulah yang paling penting, yang perlu diperhatikan. Bukan aplikasinya, bukan softwarenya, tetapi apa yang masuk ke sistem. Itulah yang diintegrasikan harusnya, bukan aplikasinya. Nah, dalam istilah ilmu teknologi informasi ada yang namanya GIGO, garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Jadi kalau yang dimasukkan sampah, keluarnya itu juga sampah. Jadi misalkan kalau aplikasinya satu, tapi yang di-input itu sampah semua, ya akhirnya ya apa gunanya keterbukaan informasi, apa gunanya satu aplikasi. Sudah terbuka informasinya, tapi yang dilihat masyarakat nanti outputnya itu sampah semua, kan juga repot juga. Jadi ini saya ingin memberikan masukan bahwa awas para pemerintah, persepsi mengenai integrasi data itu harus diperjelas. Bukan aplikasinya yang disatukan, tetapi basis datanya. Nah, coba saya simak dulu apa yang ada di pikiran Wakil Ketua KPK mengenai hal ini. Nanti saya komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli surabi enaknya ketika hangat. Pagi-pagi kok jawab salam tidak semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam enaknya buat bungkus salak. Jawab salamnya sudah kompak, mudah-mudahan rezekinya semakin banyak. Selamat pagi, salam sehat bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, mudah-mudahan walaupun saya juga kedinginan di ruang yang begitu besar, tapi karena orangnya mungkin sedikit sehingga mulai tadi saya menggigil
Mudah-mudahan dengan berteriak-teriak di panggung ini setidak-tidaknya mulai menghangatkan badan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga hari ini kita masih bersemangat, diberi kesempatan untuk memperbaiki banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama. Khususnya itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita sebagai aparatur negara bisa melakukan program-program pemerintah sebagai aparatnya negara itu efektif, efisien. Inti dari kegiatan ini adalah memastikan itu. Yang kedua, setelah bersyukur, mari kita tak lupa salawat wa salam ala Rasulillah Sayyidil Mursalin Akhirul Anbiya. Yang ketiga, baru saya sampaikan beberapa tamu terhormat yang perlu saya sebut satu persatu. Kepada Pak Sekjen yang selalu setia, terlalu seremonial, bareng dengan KPK, kita langsung aja. Pemberantasan korupsi perlu juga menyelesaikan akar masalah korupsi, yaitu dengan pencegahan secara sistemik dan dengan lebih strategis. Oleh karena itu kemudian maka didirikanlah Stranas PK yang di dalamnya ada 5 kementerian: Kemendagri, Bappenas, KKSP, Kemendagri, dan juga KPK. KPK sebagai sekretariatnya, maka sekretarisnya adalah Pak Pahala Nainggolan. Itu untuk apa sebenarnya? Nah, untuk apa? Di beberapa kegiatan KPK, di dalamnya juga ada pencegahan. Tapi apa bedanya dengan Stranas PK? Kalau pencegahannya bersifat lintas sektoral, lintas kementerian, lebih strategis, maka kemudian pendekatannya tidak bisa digunakan sektoral saja, sehingga penggunakan dengan strategi nasional pencegahan korupsi yang disebut dengan Stranas PK. Dalam kesempatan pagi hari ini yang akan rencananya memadukan beberapa sistem-sistem, karena kita selama ini untuk ingin memastikan bahwa tiap program-program dari negara itu efektif mencapai sasaran-sasaran yang dituju, itu biasanya kemudian bagaimana mengidentifikasi sasaran, kemudian mengelolanya, sampai kemudian merencanakannya, sampai kemudian memprogramkan, mengevaluasi, dan kemudian melaporkannya. Alhasil, karena masing-masing kementerian itu memiliki tanggung jawab konstituen dan rakyat masing-masing. Kemendagri, konstituen dan rakyatnya adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sebagian desa pemerintahannya. Tetapi bicara pembangunannya, selain Kemendagri, untuk pembangunannya ada perencanaannya di Bappenas, keuangannya di Kementerian Keuangan. Untuk desa, pembangunannya di Kemendes. Objeknya satu, diiris-iris dalam perspektif Kemendagri, ada Kemendagrinya, dalam perspektif keuangan ada keuangannya, dalam perspektif perencanaan ada Bappenasnya, dalam perspektif pembangunan desa ada Kemendesnya. Ini yang mengakibatkan kemudian apa? Masing-masing kementerian lembaga kemudian melahirkan dan membuat sistem-sistem. Harapannya sistem-sistem itu tentu namanya harapan bikin aplikasi supaya apa? Pak, kalau datanya data manual, Pak, tumpukan-tumpukan dokumen dan arsip, menganalisisnya menjadi panjang, menjadi tidak efisien, menjadi lama, dan lain-lain. Maka kemudian dibikin aplikasi. Di titik itu aplikasi penting dan perlu semuanya. Oke, di sini gitu. Jadi alasannya ketika datanya pakai kertas, hard copy, menganalisanya susah. Kemudian penggunaan aplikasi itu dibuat
dilakukan supaya nanti analisis datanya gampang. Apakah seperti itu? Apakah penggunaan perpindahan manual ke aplikasi itu akan mempermudah analisis data? Belum tentu. Tergantung dari validitas dan kehandalan data itu. Jadi entah manual atau aplikasi, jika datanya itu memang valid, handal, dan bisa dipercaya, itu sama-sama efektifnya. Entah itu manual maupun aplikasi. Hanya perbedaannya nanti masalah efisiensi, kecepatan. Jadi kalau masalah efektivitas itu sama-sama efektif dengan syarat bahwa datanya itu memang valid dan handal. Validitas dan reliabilitasnya bisa bagus. Tetapi masalah di pemerintahan adalah tingkat validitas dan reliabilitasnya data. Itulah yang masih lemah. Entah itu manual atau aplikasi, ketika datanya itu validitas dan reliabilitasnya tidak bisa dipercaya, maka tadi tetap kalau yang masuk sampah, keluarnya sampah, entah manual atau aplikasi, sama saja. Jadi kuncinya itu adalah data miningnya. Data yang dimasukkan ke sistem itu harus diperhatikan. Bukan hanya aplikasinya. Aplikasinya itu ibarat pistol dan database-nya itu adalah peluru. Pistol apapun, secanggih apapun, mungkin Anda bisa menggunakan mesin gun sampai senapan otomatis, tapi kalau nggak ada pelurunya, database-nya pelurunya kurang bagus, ya sama saja. Jadi walaupun menggunakan SIPD apapun, mau kayak apapun, itu cuma update pistolnya. Padahal di pemerintahan itu yang penting adalah pelurunya itu. Pelurunya itulah yang harus diperhatikan. Jangan berfokus ke aplikasinya. Pelurunya itu yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya antara manual dan aplikasi, jika datanya efektif, tidak masalah. Kita bisa melakukan analisis data dengan benar. Tapi yang menjadi masalah di pemerintahan itu masalah data, database. Bisa membedakan antara aplikasi dan database, manajemen aplikasi dan manajemen database. Yang menjadi masalah di pemerintahan adalah manajemen database-nya, bukan aplikasinya. Ya, coba kita saksikan lagi. Alhasil, masing-masing kementerian, bukan hanya kementeriannya, bukan hanya kedirjenannya, bahkan tiap direktorat memiliki aplikasi masing-masing. Ya, itu dia. Jadi karena anggapannya dengan aplikasi lebih mudah, maka kemudian setiap lembaga itu punya aplikasi, mengembangkan aplikasi sendiri. Dan mereka anggap itu adalah industri 4.0. Padahal itu masih industri 2.0. Jadi gimana ya? Susahnya di Indonesia itu seperti itu. Jadi makin banyak aplikasi dikembangkan, tapi tidak efektif. Justru malah ego sektoralnya semakin meningkat. Aplikasinya dikembangkan oleh masing-masing lembaga sendiri, semakin kuatlah ego sektoral mereka. Jadi yang dulu sifatnya ego sektoral konservatif, sekarang ego sektoral itu malah digitalisasi. Jadi ada sistem silo yang terdigitalisasi aplikasi-aplikasi itu, sehingga malah justru menambah ego sektoral. Dan banyaknya aplikasi ini justru tidak akan menambah efektivitas maupun efisiensi, justru akan menambah beban pekerjaan. Kenapa? Karena database-nya itu Anda input berkali-kali. Semakin banyak aplikasi ikutan tadi kan senapan, belum ada pelurunya aplikasi itu. Aplikasi ketika belum ada database-nya, aplikasi itu tidak bisa digunakan. Nah,
kalau masing-masing lembaga mengeluarkan aplikasi, sementara database-nya itu masih kosong, akhirnya nanti semua pegawainya itu akan menginput ulang database itu ke aplikasi dulu. Nah, itu membutuhkan waktu yang banyak dan energi yang banyak. Justru itulah yang memboroskan energi. Semakin banyak aplikasi, pegawai itu semakin banyak menginput informasi ke dalam aplikasi itu. Dan itu akan memboroskan energi. Jadi aplikasi yang tujuannya ingin mengefisiensikan pekerjaan justru malah menambah beban pekerjaan. Ya, contoh kasus ini, maaf ini BPKP dengan SPIP terintegrasi aplikasinya. Ya, di situ pemerintah daerah harus menginput ulang semua informasi perencanaan mengenai sasaran kinerja, sasaran strategis pemdanya, sasaran strategis perangkat daerahnya, sampai ke bawah, sampai di sasaran level subkegiatan diisi semua. Banyak sekali data yang harus diinput ke sistem itu. Sementara waktunya hanya singkat sekali. Ya, aplikasi itu menjadi justru tidak mengefisiensikan. Ya, saya tahu maksudnya itu bagus. Ketika dibuat aplikasi itu ada maksud dan tujuan yang bagus. Tapi kembali lagi, kita belum memiliki kesadaran mengenai hubungan antara manajemen aplikasi dan manajemen database. Kuncinya itu bukan aplikasinya, seperti database-nya itu yang harus diintegrasikan, bukan aplikasinya. Jadi ketika BPKP itu membuat aplikasi SPIP terintegrasi, aplikasinya masih kosong kan, belum ada database-nya. Lambat, ya database-nya itu ngambil dari aplikasi lain. Jadi yang dibutuhkan ini adalah integrasi database-nya, bukan integrasi aplikasinya. Jadi dikoneksikan itu, database-nya dikoneksikan antara berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh berbagai lembaga itu, dikoneksikan sehingga ada yang namanya mekanisme pertukaran data exchange. Sehingga kita tidak perlu menginput lagi data itu ke aplikasi yang baru jika memang datanya itu memang sifatnya unik. Ya. Jadi yang dinamakan rencana pemerintah satu data itu perlu diperjelas dulu, satu data itu apa. Satu data kalau maksudnya adalah menyamakan semuanya harus satu aplikasi, itu keliru. Satu data itu database-nya yang perlu diintegrasikan sehingga dia bersifat integratif. Jadi tidak perlu menginput berkali-kali di dalam banyak aplikasi. Misalkan ya data mengenai kependudukan. Misalkan saya mempunyai data kependudukan NIK, nomor induk kependudukan. Ya, saya cuma menginput di Dinas Catatan Sipil, aplikasi di Dinas Catatan Sipil. Satu kali saya menginput di sana. Jadi datanya hanya diinput satu kali oleh satu server yang melayani itu. Terus datanya diamankan di sana. Nah, data yang terinput itu, jika ada aplikasi lain ingin menggunakan variabel data itu, maka aplikasi lain itu harus mengambil datanya dari server catatan sipil. Artinya dia tidak boleh menginput ke aplikasi lain. Sehingga data NIK saya itu mempunyai integritas karena mengurangi terjadinya salah input, human error, duplikasi data. Nah, mengurangi input data yang terduplikasi ini sangat penting. Jika saya ingin menginput NIK, kemudian saya catatan sipil saya input, ketika ada aplikasi lain membutuhkan input NIK, tetapi di sana memperbolehkan, ketika di sana salah ketik, itu kan menjadi gawat.
bisa dikira fiktif. NIK-nya kok beda. Nah, problemnya itu di situ, di pemerintahan itu. Datanya itulah yang harus diintegrasikan. Ya. Jadi coba kita lihat dulu beberapa. Ini sebelum acara, sebelum ini Trans KPK ya. Ini saya ingin memutarkan lagi video yang lain dari Trans KPK. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rumusan aksi pencegahan korupsi Stranas PK ini acara sebelumnya, yaitu rapat koordinasi percepatan integrasi perencanaan penganggaran daerah. Coba kita simak video yang ini. Sudah mencantumkan mengenai percepatan dari integrasi proses perencanaan penganggaran. Lihat, bukan integrasi data, tapi integrasi prosesnya. Bukan inputnya yang diintegrasikan, tapi prosesnya. Bayangkan itu. Jadi dalam ilmu sistem informasi, sistem itu ada input, proses, kemudian output. Jangan yang diintegrasikan itu prosesnya. Prosesnya kalau diintegrasikan, tapi kalau inputnya sampah, yang diproses itu sampah. Kuncinya itu di hulunya itu loh. Input datanya itu yang perlu diperhatikan, bukan prosesnya. Gimana gitu loh. Berbasis elektronik. Jadi harapannya akan ada sebuah sistem di mana dalam sistem tersebut lengkap datanya, terintegrasi dan juga meliputi proses perencanaan, kemudian lengkap datanya, terintegrasi, menyeluruh. Apalagi nih kata-katanya. Tidak ada yang membahas bagaimana kevalidannya, kereliabilitasnya, input data itu menjamin gimana. Kok tidak ada yang membahas itu? Semuanya integrasi, satu semuanya. Satu, kalau menjadi satu, tapi isinya sampah semua. Bagaimana itu? Gila nggak ini? Anggaran, pelaksanaan, dan bahkan juga sampai pada pelaporan. Tapi ternyata memang kalau kita ketahui bersama, semua pertanyaan itu pun juga semua harapan itu terjawab dengan hadirnya aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang memang ditujukan bukan hanya untuk pengelolaan atau tata kelola keuangan daerah saja, tapi juga mencakup seluruh proses integrasi dari e-database, kemudian e-planning, e-monef, dan juga e-reporting. Ini mana yang tadi ada disebutkan e-database itulah. Integrasi antara e-database, e-perencanaan. Berarti yang perlu diperbaikinya e-database-nya dulu itu database. Basis datanya please. Itulah yang diintegrasikan please. Karena begini, contoh kasus kemarin ya. Saya pernah ikut rapat dengan KPK juga Stranas PK terkait data kemiskinan. Ini data kemiskinan ini belum satu persepsi kok. Ada dua database. Database yang ada di P3KE dan ada database yang ada di DTKS. Itu pun persepsinya berbeda kok. Data kemiskinan itu. Yang dimaksud kemiskinan ekstrim itu di data P3KE itu adalah individu atau keluarga miskin yang kriterianya ada di desil pertama. Ya. Nah, kemudian di data DKKS itu tidak ada istilah kemiskinan ekstrim. Ya. Tetapi tetap ada pembagian desil. Desil itu adalah jadi semua populasi orang miskin di suatu wilayah, misalkan ada 10.000, itu akan dibagi 10. Ya kan, peringkatnya dibagi 10 secara sama rata. Kemudian dari yang paling miskin paling rendah sama miskin yang paling tinggi. Kemudian miskin yang paling rendah, yaitu yang di bottom paling bawah, miskinnya miskin, itulah yang namanya desil 1, ya. Nah, itu di database DTKS
dengan P3KE itu penentuannya itu metodenya berbeda. Penentuan desilnya itu berbeda. Artinya di sini kita menginput data yang sama mengenai kemiskinan, tetapi ada dua database di sini. Ya kan? Kita menginput satu variabel data yang sama, tetapi ada dua keranjang yang dimasukkan database di sini. Satunya DTKS, dia menginput orang miskin. Yang kedua P3KE, dia menginput orang miskin. Nah, kriterianya ini berbeda. Jadi ada perbedaan persepsi di situ, di dua database itu. Nah, bagaimana mensinkronkan ini? Harusnya kan database-nya itu ya cuma satu saja. Itu baru antara P3KE dan DTKS. Belum nanti dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Mungkin berbeda lagi. Mungkin nanti ada orang istilahnya mengambil data lagi. Mungkin ada lembaga independen mengambil data lagi. Beda lagi datanya. Ya kan? Jadi inilah yang perlu disamakan. Bagaimana membuat data itu mempunyai integritas. Ya, coba kita lihat putar lagi ya. Mengenai hal ini sebenarnya juga ada ditargetkan sinkronisasi perencanaan penganggaran dalam RPJMN 2020-2024. Jadi targetnya setidaknya di tahun 2022 ini saja, targetnya adalah 100% integrasi internal pemerintah daerah. Apakah kemudian target tersebut sudah terwujud? Karena jujur saja ketika kemudian melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, ternyata masih ada ketidaksesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Nah, kan? Satu sistem ada dua modul perencanaan dan penganggaran. Itu dalam satu sistem loh. Kenapa bisa berbeda? Programmernya yang goblok atau gimana? Itu hanya di dalam satu sistem. Satu sistem ada banyak modul. Misalnya SIPD ada modulnya, ada modul perencanaan, ada modul penataan, ada modul penganggaran. Antara modul perencanaan dan penganggarannya bisa nggak sinkron, padahal itu satu sistem. Gimana satu sistem kok tidak sinkron? Berarti antara manajemen database-nya tidak bagus, ya kan? Saya input di sini database mengenai perencanaan subkegiatan A, misalkan saya menganggarkan 100 juta, begitu masuk modul di penganggaran, dia bisa berubah sendiri, tidak sesuai yang saya input di awal. Nah, itu kan gawat juga itu. Berarti programmernya yang kurang sip. Programmernya dan database analisisnya yang kurang oke. Jadi kuncinya memang bukan aplikasinya yang keren, tampilannya keren. Yang paling penting itu database-nya itu, manajemen database-nya itu mbok yo yang bagus. Gitu loh. Masih ada tidak konsistensi dan juga penggunaan aplikasi SIPD ini belum berjalan ataupun juga belum berlangsung secara serentak ataupun juga optimal. Nah, SIPD belum bisa diselenggarakan secara optimal. Ya karena sistemnya masih coba-coba, trial and error. Masih ada perencanaan, kemudian juga penganggaran yang dibuat setahun dan juga bahkan secara manual. Padahal kalau kita lihat aplikasi SIPD ini memiliki banyak sekali keuntungan, membawa banyak sekali manfaat. Setidaknya akan memudahkan. Tidak ada lagi kemudian Pemda ini repot dalam setiap bulannya memberikan laporan yang begitu banyak, bahkan jumlahnya lebih dari 30. Karena kenyataannya repot. Semuanya akan terorganisir. Kemudian juga tidak ada duplikasi penganggaran. Proses perencanaan dan juga tata kelola keuangan. Ada duplikasi anggaran. Yang input banyak, input satu data yang
satu data yang input banyak, bagaimana nggak duplikasi? Daerah ini juga bisa seragam. Kemudian juga proses pengawasan dan juga proses audit bisa berjalan dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Lalu apa sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi, yang dialami oleh Pemda? Nanti kita akan bahas bersama, tapi sebelumnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksanaan Stranas PK, Bapak Pahala Nainggolan. Nah, deputinya ini menurut saya bagus, lebih bagus dari wakil ketua tadi. Sebenarnya, kalau menurut saya. Coba kita simak perkataan beliau ya. Bapak Ibu sekalian dari seluruh pemerintahan daerah, saya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku koordinator dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sekalian berkenan hadir dalam webinar virtual ini. Kami dari Stranas PK, kami biasa sebut itu, hadir melalui webinar ini karena kami berkewajiban memberikan pertanggungjawaban tentang salah satu rencana aksi Stranas PK yang kita kasih judul Integrasi Perencanaan dan Keuangan, di mana salah satu komponen penting dari integrasi ini adalah perencanaan dan keuangan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sekali lagi saya berterima kasih dan kami berharap informasi yang kami sampaikan bisa menjadi pedoman bagi Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, perbaikan tata kelola keuangan daerah di masa yang akan datang mulai dari tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, Stranas PK dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Sekarang kami memiliki 12 rencana aksi sesuai arahan dari tim nasional yang terdiri dari Menteri Bappenas, Menteri Pan-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala KSP, serta Ketua KPK. Jadi 5 instansi ini bersepakat untuk menyusun rencana aksi dilakukan oleh seluruh stakeholders dalam hal ini. Rencana aksi integrasi perencanaan keuangan dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kementerian. Bapak Ibu sekalian, dalam rencana aksi ini akan diintegrasikan. Yang pertama, keuangan desa. Bapak Ibu tentu tahu bahwa saat ini hampir seluruh 74.000 lebih desa telah memiliki sistem keuangan yang kita sebut Siskudes. Jadi hasil dari Siskudes akan diintegrasikan dalam sistem informasi yang ada di kabupaten atau kota. Berikutnya naik ke provinsi dan berikutnya lagi naik ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi salah satu aksi dari rencana aksi ini adalah akan masuknya informasi dari Siskudes ke laporan keuangan Bapak Ibu sekalian di tingkat kabupaten. Fitur kedua dalam rencana aksi ini adalah integrasi dari perencanaan sampai penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan laporan keuangan dalam satu sistem. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, selain masuknya informasi dari keuangan desa, akan masuk juga dalam satu sistem dari perencanaan hingga laporan keuangan. Sesudah di kabupaten kota, maka sistem ini juga direncanakan untuk... Oke, lihat nih. Coba lihat ya. Bisa lihat dari desa sampai pusat mau diintegrasikan. Diintegrasikan di sini maksudnya disambungkan. Dari aplikasi-aplikasi itu saling disambungkan. Ya.
Nih, dari Syskudes ya yang ini masuk ke SIPD nanti ke atasnya ya, di atasnya ya. Dari Syskudes ini masuk ke Simda di kabupaten, kemudian masuk provinsi nanti, terus masuk ke Menku. Nah ini kan banyak sekali aplikasi. Di desa itu pakai Syskudes, kemudian nanti ada SIPD di kabupaten dan provinsi, di pusat ada Sakti dan Krishna, ya kan? Ada banyak aplikasi di sini. Nah, terus ini dari sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan. Jadi semuanya ingin, kalau saya bukan diintegrasikan ini saya sebut, tapi ini disinkronkan sebenarnya. Ada sinkronisasi aplikasi. Jadi kalau integrasi itu bukan aplikasinya sebenarnya. Integrasi itu database-nya. Kalau aplikasinya itu disinkronisasi. Nah, yang saya khawatirkan itu nanti ketika ini sinkronisasi secara gimana ini, kan ada dua aplikasi berdiri sendiri. Menghubungkan ini ke sini itu gimana? Nah, jadi kan ini kan anak aplikasi. Di aplikasi itu kan nggak isinya ada database ya. Berarti kan ada pertukaran database di antara aplikasi ini. Jadi database yang ada di sini itu ditarik masuk ke sistem ini. Jadi antar sistem ini ada semacam pertukaran database. Database yang ada di Syskudes itu akan ditarik ke SIPD di kabupaten dan provinsi seperti itu. Kemudian nanti akan ditarik ke atas lagi ke Krishna. Nah, baik dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan, bahkan nanti ada Siswakedesnya, sistem pengawasan keuangan desanya juga ada di sini. Ditarik semua. Ya, ada Omspan, ada Smart, Monsakti. Nah, ini selama ini apakah aplikasi-aplikasi ini terhubung? Jadi apakah data SIPD yang masuk di SIPD itu apakah diambil dari data Syskudes atau itu pegawainya nginput ulang? Nah, disinilah kuncinya. Kuncinya itu di sini. Jadi database yang di Syskudes sama database di SIPD itu dihubungkan nggak? Ada pertukaran database nggak di situ? Selama ini kan masing-masing aplikasi ini kan pada nginput masing-masing. Database-nya itu kan didapat melalui proses input. Ya kan? Berarti aplikasi itu pistolnya, database itu pelurunya. Pelurunya itu kan diinput oleh masing-masing pengguna. Bukan langsung bisa ditransfer ke antar sistem. Ya kan? Nah, disinilah letak kunci bagaimana kita memadukan data ini. Jika tidak, nanti akan banyak duplikasi data. Kalau antar sistem itu masing-masing menginput data yang sama, itu pasti akan terjadi duplikasi. Dalam satu sistem aja bisa duplikasi tadi antara modul perencanaan dan modul penganggaran. Padahal itu satu sistem. Kenapa? Karena yang input di perencanaan sama yang input penganggaran itu berbeda, tapi menginput data yang sama. Artinya, kontrol terhadap proses input itulah yang kurang bagus. Jadi ada duplikasi proses input untuk data yang sama. Nah, inilah yang sebenarnya perlu diperbaiki.